haula wala quwata illa billah, syukuri dengan langkah kaki cepat datang berangkat. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Setelah itu aktif kita bekerja. Karena bekerja untuk 1,3 juta orang itu juga bernilai amal soleh. Amal soleh. Yang namanya amal soleh itu hanya zikir, sholat duha, baca Quran, sholat tahajud. Itu bukan amal soleh, itu namanya ibadah. Yang amal soleh itu adalah pekerjaan yang nampaknya rutinitas, biasa-biasa saja, tapi dia bernilai ibadah. Ini masuk kantor ini bernilai ibadah. Tapi jangan pula salah paham. Ada juga sebagian pegawai ini, karena dia menganggap bekerja ini ibadah, lalu dia tak sholat lagi. Dia tetap di kantor buat laporan. Hayya 'alas shalah, kota masjid B.J. Habibie. Kawan nanya, kok nggak sholat bro? Ini adalah ibadah. Itu pun tak betul juga. Saya pernah diundang kepala dinas acara halal bihalal. Ustaz, halal bihalal ke rumah Pak Ustaz. Nanti kawan-kawan dari kantor datang. Ya. Apa judulnya Pak? Judulnya tentang sholat Pak Ustaz. Halal bihalal itu apa pula sholat? Halal bihalal itu silaturahim. Karena udah banyak pegawai ini tak sholat Pak Ustaz. Saya biasanya sebelum tausiah itu saya tanya dulu apa yang mesti disampaikan. Kecuali di BP Batam ini tak sempat bertanya. Begitu sampai langsung kasih air minum. Begitu sampai langsung dikasih kue. Begitu sampai langsung diajak berfoto. Itu yang paling lama. Foto itu bagus, berfoto itu bagus kalau bisa dicetak sebesar pintu. Saya foto saya dengan ulama-ulama, dengan Syekh Ali Jum'ah, dengan Syekh Yusri Jabr, dengan Syekh Saifuddin Najmuddin Al-Qurdi. Saya cetak itu semua. Setiap saya tengok mereka, yang sudah meninggal saya doakan, yang masih hidup saya doakan. Jadi foto itu gunanya adalah kalau kita lihat, kita ingat dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sholat jangan sampai tinggal sesibuk apa. Orang ini kadang kalau Allah yang memanggil hayya 'alas shalat jam 12.30 cuek aja dia. Pas ditanya kok tak sholat? Sholat itu waktunya panjang. Itulah gunanya Allah. Kita pula diceramahnya. Kalau salah, prinsipnya satu saja. Kalau salah ngaku. Ini udahlah salah, tak mengaku, membolak-balik dalil. Itu kerja siapa? Iblis. Iblis itu kan begitu. Waktu Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam is amartuk?" Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Mestinya iblis jawab satu aja, "Aku salah ya Allah." Ini enggak. Apa kata iblis? "Khalaqtani min nar." Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Sudah salah, tak ngaku, menceramahi orang pula. Jadi kalau ada orang model begini di BP Batam, ini titisan iblis. Tapi yakin saya tak ada. Kalaupun ada dulu pernah mungkin ada, cuma udah dicampakkan ke laut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku salah, aku tak sembahyang, aku salah, aku terlambat, tapi saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Itu yang the best, bagus. Mulai hari ini saya berubah. Apa halangan kita? Masjidnya bagus, cantik, dingin, tak ada halangan untuk sholat sama sekali. Jadi kebahagiaan tempat bekerja adalah ketika ibadahnya, dan ada bagian kerohanian. Berapa banyak tempat bekerja tak boleh sholat? Tidak ada. Jangan bawa agama kemari. Kita di sini sudah satu bangsa, satu tanah air. Jangan ada cerita agama. Ada tempat bekerja model begitu. Tapi kita di BP Batam ada bagian khusus kerohanian, membangkitkan semangat. Ada kajian pagi, ada pengajian muhasabah. Saya sudah beberapa kali ke BP Batam ini, tapi rasanya tidak di masjid ini. Baru 3 kali. Karena saya memang ke setiap provinsi itu 1 tahun sekali. Kemarin ke Nusa Tenggara Barat sekali. Sebelumnya ke Jawa Barat sekali. Di mana-mana sekali. Kecuali Kepulauan Riau 2 kali. Memang khusus Kepulauan Riau. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Timnya orang Kepulauan Riau. Jadi suka hati dia.
Tapi ada unsur ordal juga gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita mensyukuri dengan cepat datang, menghormati waktu, efisien, ibadah jangan sampai tinggal. Paling tidak di BP Batam ini sholatnya 2, sholat zuhur, sholat asar. Kadang saking banyaknya orang salah, kita yang betul pun ragu dengan kebenaran kita. Kita udah ambil wudhu, mau sholat asar, masuk kita ke masjid, kita tengok orang, astagfirullah, aku yang udah istiqomah sholat berjamaah ini, ya Allah, istighfar, terlambat aku hari ini. Kita tengok orang udah sholat ba'diyah asar, kita tengok orang udah sepi semua masjid, tinggal satu orang sholat, kok aku terlambat? Pas tanya, rupanya dia sholat zuhur jam 3. Menyatu wudhu zuhur dengan wudhu asar. Ada juga ulama dulu, kalau kita baca biografi, banyak itu ulama-ulama itu yang sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya itu maksudnya habis sholat isya itu tidak tidur, baca Quran, zikir, menulis, baca Quran, zikir, menulis sampai subuh. Begitu maksudnya. Tapi orang sekarang enggak, sholat subuh pakai wudhu isya, balik nonton bola, tertidur, 5 menit mau azan subuh baru sholat isya. Padahal yang kita bawa nanti waktu mati, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba nanti pada hari kiamat, sholat. Mau pegawai golongan 4A, B, C, D, E tinggal, baju seragam 4 lapis tinggal, yang dibawa hanyalah sholat. Terbujur kaku jenazah, belum lagi dikebumikan. Orang yang datang menjenguk jenazah kita tuh, orang tuh udah berbisik sesama dia, aku gantikan dia nanti ya. Kata sebelah, beres itu kita atur. Belum lagi masuk jenazah kita. Kalau dulu ada orang mengatakan belum lagi kering kuburan pos. Ini bukan belum kering, belum masuk lagi ke lubang. Udah diincar orang posisi kita. Tanya orang di warung kopi, kenapa dia cepat mati? Akulah nyantet dia itu kemarin. Saking kan mau cepatnya orang kita mati. Tapi kalau tak mati, kata Allah, tidak mati. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak membuat orang lambat mati. Gak usah berani kali kau, nanti kau mati. Kau tak mati, kata Allah, tidak. Takut, sikit-sikit takut, sedikit takut. Menyeberang sampai 3 kali lampu merah, takut. Mati juga. Keberanian tak membuat cepat mati, ketakutan tak menunda kematian. Keberanian tak mempercepat kematian, ketakutan tak menunda kematian. Boleh ditulis di baju kaos, tapi jangan dibawa sholat Jumat. Sampai di masjid B.J. Habibie, nanti tengok kiki. Setelah kita berangkat, bismillah, bekerja, sholat tak tinggal, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya. Fid dunya dapat, gaji dapat, tunjangan dapat. Apalagi orang BP ini, oh hebat sekali. Bukan cuma gaji pokok aja, ada uang tunjang, uang sipa, uang sikut, uang sumber, SPPD, entah apa-apa. Kok tahu Pak Ustaz? Dari senyumnya sama ketawanya itu menunjukkan duit orang itu banyak. Dia kalau tak berduit itu tak begini bunyi senyumnya, tak lepas begini. Kata dia. Terus saya pancing sedikit, bisa ketawa tuh sampai di ujung, itu tanda banyak duit. Kalau yang orang tak berduit, ketawa tuh sedikit aja. Kata dia. Tak sampai ke ujung, itu tandanya banyak tunggakan. Tapi kalau ditengok dari BP Batam ini, lepas dia insyaallah, menunjukkan semuanya bahagia insyaallah. Ada beberapa yang enggak tertahan, tapi maklum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah jam 4 keluar dari kantor, lengkap dengan macetnya, jumpa pula kawan, sampai di rumah jam 5. Lalu kemudian bersih-bersih segala macam sampai jam 6. Kalau bisa janganlah tinggalkan sholat berjamaah ke masjid maghrib. Udahlah zuhur tak ke masjid,
asar tak ke masjid. Memang di masjid kantor, tapi masjid dekat rumah. Maghrib usahakanlah maghrib itu jangan sampai tak ke masjid. Ke masjidlah maghrib. Kenapa? Karena tak tahu nanti malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Entah mati kita, siapa menyolatkan jenazah kita? Ada seorang bapak, mati-matian dia mempertahankan bininya jangan bawa ke masjid. Istri saya jangan bawa ke masjid. Heranlah pegawai kawan jamaah kita. Kita berlomba-lomba ingin sholat jenazah itu di masjid. Kenapa sholat jenazah di masjid? Jamaahnya ramai, lebih 40 orang, ramai mendoakan. Dia mati-matian bertahan. Istri saya jangan bawa ke masjid. Telusur. Rupanya Pak Ustaz, dia tak pernah ke masjid. Mana? Jadi kalau kita tak pernah ke masjid, keluarga kita mati, kita malu menengok orang masjid. Akhirnya bertahan untuk di rumah. Ngundang tahlil, ditengok orang muka kita. Ini yang meninggal, ini bapak ini. Ditanya orang itu pula, bapak baru pindah ya? Gitu. Kemana muka kita mau diletakkan? Akhirnya yang lain nanti menjelaskan tentang kita. Ini bapak anu, ayah si anu. Oh, yang anaknya sering datang itu. Iya. Oh, ngasih kona macam Nabi, macam Nabi Ibrahim. Pembuat berhala rupanya ayah kau. Malu kita. Jadi kalau bisa paksa-paksakan. Apa kota Batam? Bukan macam Jakarta, Bandung, Surabaya yang penduduknya sampai 15-20 juta. Balik kita, lalu kemudian mandi bersih ke masjid, bawa anak ke masjid. Anak dibawa ke masjid. Kenapa anak perlu dibawa ke masjid? Anak-anak tak bisa main suruh. Pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid, ayah capek. Tak bisa. Anak ni mesti ditenteng dibawa. Kalau bapak menengok ada bapak-bapak nanti kawan sahabat tetangga pergi ke masjid, satu digendong, satu ditenteng, satu menarik kain sampai 3, itu berarti dia termasuk orang yang tak kena azab kubur. Kenapa? Karena 3 anak itu dibawa, saking takutnya sama bini. Kau udah kau tinggalkan dari pagi, nah ini bawa 3 nih, aku udah muak, aku dan stres aku di rumah ini gitu. Bawa lah 3. Kalau ada orang takut ke bini sampai begini, ini nanti di akhirat kalau dia mati, dia tak kena azab kubur. Kata malaikat, kalau mau mengazab, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali di Batam.